Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa la dunya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul sehingga kita dapat melaksanakan video presentasi pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memberikan kata-kata kelima saya. Izinkan saya untuk memasuki presentasi saya yang berjudul proposal penelitian. Mata kuliahnya adalah metode penelitian administrasi publik. Nah, sebelum saya masuki presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan dosen pengampu saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh. Dosen pengampu saya adalah Yuliarti SEME. Yang kedua ada Artadni Akma MPA. Baiklah, untuk selanjutnya judul proposal saya kali ini adalah akuntabilitas kinerja pemerintahan Nagari Padang Sebusuk, Kecamatan Kubitan, Kabupaten Situjung dalam pengelolaan keuangan Nagari pada tahun 2021. Bab pertama adalah latar belakang. Pegawai adalah suatu pekerjaan di mana dalam suatu perusahaan dengan menjual fisik dan pikiran kepada perusahaan dengan mendapatkan upah dan imbalan kepada karyawan dengan menggunakan perjanjian kontrak. Kemudian bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja sangat berpengaruh tertentu. Badan pemerintah ini adalah negari. Jadi Kementerian Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan yang mengatakan desa itu adalah badan hukum yang berbatas wilayah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintah. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Dasar memperdayakan pemerintah desa untuk mengelola semua peluang yang ada dimiliki desa, baik dalam dimiliki sumber daya alam. Desa sebagai wilayah terkecil adalah struktur pemerintah Indonesia merupakan salah satu titik fokus utama pemerintah pusat dalam pembangunan negara dalam 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 sesaat yang perlu direvitalitas untuk mencapai kesejahteraan, membebaskan masyarakat dari kata kemiskinan. Jadi akuntabilitas kinerja pegawai ini adalah di mana kita memberikan fisik dan tenaga pikiran kita kepada suatu instansi kita, baik itu instansi swasta maupun negeri, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan dan upah kita eh, kepada kita dengan perjanjian kontrak tertentu dan kita harus bertanggung jawab atas kinerja yang kita lakukan pada saat masa kontrak tersebut. Lanjutannya adalah permasalahan yang dihadapi di desa Kecamatan Kupitan, khususnya di Padang Sebusuk. Pemerintah desa ini tidak sejalan dengan undang-undang pada Undang-Undang 2014 dan Permendagri, baik dalam menyelenggarakan pemerintah maupun pengelolaan keuangan di antara pelaksana musyawarah desa belum maksimal. Namun musyawarah desa merupakan salah satu sarana bagi pemerintah kota untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Oleh Dewan Desa, elemen masyarakat mendiskusikan isu-isu strategi dalam para pemimpin desa. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, anggaran pemerintah desa ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan setiap tahapan, mulai dari tahapan penyusunan, perencanaan, hingga tahap pelaksanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sinunjung ini. Jadi banyak dari isu-isu tersebut harus dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan penelitian tentang isu-isu yang harus fokus pada melakukan penelitian dan mengamati pengelolaan keuangan desa ini. Jadi yang transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, saya tertarik dalam melakukan penelitian ini dengan berjudul akuntabilitas kinerja pemerintah penangani Padang Sebusuk Kecamatan Kubitan, Kabupaten Sinjung dalam mengelola keuangan pada tahun 2021. Jadi di negara Padang Sebusuk ini masih belum sejalan dengan yang
yang telah ditetapkan oleh pemerintah prosedurnya. Tapi ada beberapa yang sudah cuma untuk memperkembangkan bagaimana pemerintah negara Panas Busuk ini supaya sama dengan negara-negara yang maju negara di Indonesia ini. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pertanggungjawaban pemerintah negara Panas Busuk terhadap evaluasi pengelolaan negara Panas Busuk pada tahun 2021. Jadi karyawan-karyawan negara Padang Susu ini bagaimana cara mengelola keuangan pemerintah ini, dan baik itu dari segi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran. Yang kedua adalah bagaimana evaluasi pemerintah negara Padang Susu dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara Padang Susu ini. Jadi bagaimana cara evaluasi cara yang harus kita rubah, kita benahi dalam segi apapun, baik itu dari segi eh, tata kelolanya atau yang lain-lainnya. Tujuan penelitian ini tujuan penelitian sebelum di tujuan penelitian ada di rumah masalah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pertanggungjawaban pemerintah negara Padang Susu ini terhadap evaluasi pengelolaan keuangan pada tahun 2021. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara mempertanggungjawabkan pemerintah negara Padang Susu ini dalam evaluasi pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui evaluasi pemerintah negara Padang Busuk dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara. Jadi kita harus jadi pemerintah negara Padang Busuk harus mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negaranya kepada masyarakatnya ataupun pemerintah negara kepada kabupaten, malah sebaliknya. Uh, Identitas masalah. Yang pertama adalah sistem pengolahan keuangan negara Padang Susu ini masih diperbarui dan ditata kelola dalam pengelolaan yang terbaru. Yang kedua adalah agar mengetahui bagaimana kinerja pegawai aparatur pemerintah negara Padang Susu dalam mengelola keuangan. Yang ketiga adalah agar pemerintah mengikuti prosedur yang ada dalam pemerintah, tidak ada terjadinya penyimpangan ke hal-hal yang negatif. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan memakai prosedur yang ada dalam prosedur pemerintah secara umum. Yang terakhir adalah kekuasaan pengelolaan keuangan yang diketahui oleh aparatur pemerintah. Jadi identifikasi masalah ini yang menggambarkan tentang proposal-proposal yang telah saya buat tadi ini. Manfaat 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 penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan khusus penerimaan penilaian pengelolaan keuangan desa di negara Padang Busuk ini, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Senyum pada tahun 2021 untuk dijadikan acuan dan pertimbangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua adalah sebagai kajian yang segar yang dapat digunakan dalam kajian-kajian selanjutnya. Yang selanjutnya adalah manfaat teoritis. Yang pertama adalah diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Administrasi Negara mengenai evaluasi pengelolaan keuangan desa di negara Padang Susu ini, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Senyum pada tahun 2021. Yang terakhir adalah sebagai titik tolak bagi mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian sebagai sumber data dan informasinya. Jadi manfaat penelitian ini adalah dari proposal kita, bagaimana kita cara memanfaatkan proposal-proposal yang telah kita buat. Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah prinsip prinsip pengelolaan keuangan desa. Jadi pengaturan keuangan dan asas penyelenggaraan pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan potensi oleh pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai berakhir tanggal 31 Desember. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 2007 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, Republik Indonesia menyatakan bahwa asas keterbukaan terhadap transparansi menjamin
bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Transparansi adalah adanya kebijakan pengawasan yang secara terbuka serta cara penyusunan dan pelaksanaannya, hasil yang ingin dicapai dan kebijakan itu sendiri. Realisasi adalah adanya kebijakan pengawasan yang terbuka serta penyusunan dan pelaksanaan hasil yang ingin dicapai. Dan kebijakan itu sendiri. Yang dimaksud dengan informasi adalah semua informasi yang tersedia untuk umum mengenai kebijakan pemerintah. Menurut Bappenas dan Depgeragi tahun 2002, kebijakan berdasarkan referensi publik dan bersaing politik yang sehat dan toleransi diharapkan dan dihasilkan dari informasi pengungkapan. Jadi, prinsip pengelolaan keuangan negara, keuangan desa ini adalah harus ada transparansi, akuntabilitas untuk melakukan pemerintah yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi prinsip pengelolaan ini adalah dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember untuk pengelolaan keuangan desa ini. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan anggaran desa. Yang kedua adalah menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa. Yang ketiga adalah pengangkatan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Yang keempat adalah menunjukkan pejabat negara untuk mengumpulkan pendapatan desa. Dan terakhir adalah menunjukkan pejabat negara untuk mengelola harta desa. Berdasarkan Badan Data Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini, menerima dana desa terbanyak adalah pada tahun 2016 di Kabupaten Jombang dan melaporkan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Harus dilihat secara positif dari kondisi sebelumnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan dari APBD desa asli pada setiap desa. Jadi kekuasaan pengelolaan desa ini terjadi anggaran desa besar-besaran pada tahun 2016 di Kabupaten Jombang ini. Hal ini dikaitkan dengan adanya kebijakan anggaran atau ke pengelolaan barang milik desa, harus adanya mengatakan bendahara yang harus cocok menjadi di bidang itu tersebut. Struktur APBD dana desa. Anggaran APBD dana desa ini terdiri dari dana desa, belanja, dan pendapatan. Pendapatan desa ini mencakup semua kas yang diterima dari rekening desa yang dilakukan secara tidak harus membayar dalam 1 tahun pajak. Sumbangan dan subsidi dari pemerintah di negara bagian kabupaten kota dan desa serta pihak ketiga. Semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara desa yang menjadi tanggungan desa selama 1 tahun anggaran dan tidak dapat diganti oleh pemerintah kota termasuk dalam biaya desa, biaya barang dan jasa atau belanja modal dan biaya tenaga kerja pegawai desa. Eh, Modifikasi berikutnya dapat dikatakan anggaran. Yang pertama adalah keadaan yang menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, keadaan di mana surplus dari rekening sipil ini tahun sebelumnya digunakan pada tahun berjalannya. Kejadian tak terduga pemerintah dapat melancarkan tanpa anggaran dalam keadaan darurat. Amandemen membuat rekomendasi ini. Jadi keadaan yang menyebabkan keterlambatan ini adalah terjadinya adanya proses secara pengelolaan keuangan ini. Kalau cara keadaan surplus rekening sipil ini, uh, anggaran ini telah direncanakan pada anggaran tahun sebelumnya. Sebelumnya, misalnya anggaran tahun 2021 yang saya kelola dengan cara cari analisis dan saya teliti bahwa pada tahun 2021. Jadi tahun 2020 telah dianggarkan tahun 2021 pengelolaan keuangannya kemana saja yang harus ditarget sasarannya. Atau bagaimana cara untuk melakukan hal itu. Kejadian terduga pemerintah belanja tanpa anggaran dalam keadaan darurat. Dalam anggaran desa ini tentu kita harus ada belanja tanpa anggaran atau keadaan darurat. Mana tahu aja kita misalnya kalau ada di negara kita ada gempa atau ada eh, bencana tsunami atau hal-hal yang berdampak negatif kepada masyarakat setempat itu adalah merupakan anggaran darurat atau saja misalnya di
fasilitas Wali Nagari Parangsubusu ini misalnya ada eh, fasilitas-fasilitas yang harus direnovasi atau yang harus ditambahkan. Misalnya laptopnya, misalnya komputernya ada 5, dianggarankan laptopnya rusak 3, sedangkan karyawan-karyawannya ada 10 orang. Jadi anggaran itu merupakan anggaran keadaan darurat. Pengelolaan keuangan desa ini. Aplikasi Seksiedes adalah aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mengutamakan proses pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan penganggaran, termasuk mengkoordinir rencana pembangunan jangka menengah desa, termasuk visi dan misi pembinaan kebijakan dan rencana aksi pembangunan desa, meliputi tugas desa-desa, pengelolaan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa, dan penguatan desa. Rencana kerja pemerintah ini adalah rancangan dari RRPJN desa selama 1 tahun. Jadi anggaran pendapatan belanja desa ini rencana keuangan tahun pemerintah yang telah dibahas dan disepakati oleh desa dan menetapkan kode desa melalui konsultasi dengan pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi pengelolaan keuangan ini harus mengutamakan pengelolaan, harus ada perencanaan, harus ada anggaran yang mana yang kita harus targetkan, misalnya anggaran belanja pegawai atau anggaran fasilitas pegawai, anggaran fasilitas untuk pegawai bekerja atau tempat parkir atau memperluas parkir atau dan hal lain-lainnya. Tentu selama 1 tahun itu harus kita pandai-pandai untuk menganggarankan berapa uang yang harus kita keluarkan dan berapa uang yang harus kita lakukan. Siklus pembangunan mencakup 5 tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Sebagian besar waktu tujuan perencanaan keuangan adalah untuk memperkirakan kegiatan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Setelah RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun, rencana keuangan desa diwujudkan. Gagasan untuk membangun dan menciptakan dana desa ini, rencana pembangunan desa dalam perencanaan gagasan pembangunan desa adalah bahwa rencana kabupaten atau kota harus dirujuk dalam pembangunan desa. Rencana hal ini dituangkan dalam pasal 79 Undang-Undang Desa, khususnya pasal 79 dan 80 yang undang-undang yang sama. Yang kedua adalah penatusuhan. Adalah manajemen merupakan pelaksana metodologis di bidang keuangan berdasarkan standar pedoman dan sistem tertentu. Pedoman menjamin ketersediaan data terbaru atau data asli yang berhubungan dengan keuangan yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukannya. Secara fase ini seluruh keuangan tahun transaksi dicatat. Pelaksanaan anggaran desa juga dikendalikan oleh administrasi fiskal, sebuah laporan yang dikenal sebagai output manajemen dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan manajemen keuangan secara keseluruhan. Jadi, siklus pembangunan ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Kita harus merencanakan apa-apa saja yang harus kita targetkan untuk menganggarankan dana-dana desa kita ini. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa rencana misalnya rencana anggaran untuk membangun jalan yang harus kita renovasi atau membuat parkir lebih luas atau memfasilitakan pegawai-pegawai kerja dalam melakukan kerjanya. Sedangkan penuntasan ini adalah setelah perencanaan adanya menjaminkan ketersediaan data asli, data-data yang sebelumnya kita lakukan, jadi data-data harus kita lakukan sebelum yang adanya. Yang ketiga adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan adalah proses pelaksanaan berbagai pendapatan desa, termasuk pendapatan asli seperti biaya pembangunan dan pendapatan sewa desa, yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, dikenal sebagai pendapatan desa. Implementasi dana desa, alokasi dana desa, pajak perhargaan daerah dan bagi hasil serta dana desa lainnya. Dalam bentuk hibah dan kontribusi pendapatan dari pihak ketiga sudah ditetapkan dalam APBD desa, pemberi dana pusat, negara, kabupaten dan Pemko atau Pemda pihak ketiga. Penyandang desa ini dana bendahara desa, aktivitas pengelolaan pemukiman, dan perbankan adalah semua pihak yang terlibat dalam proses penghimpunan pendapatan ini. Pelaporan.
Pelaporan adalah tindakan memberikan informasi tentang hasil pekerjaan yang diselesaikan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana pelaporan berfungsi secara bentuk pertanggungjawaban atas tanggung-jawaban dan kewenangan yang didelegasikan. Laporan adalah cara untuk menyajikan data-data informasi tentang peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tertentu setiap semester atau setiap anggarannya. Pemerintah desa ini adalah saat ini menyusun laporan pelaksanaan anggaran desa ini, mengirim kepada bupati dan wali kota. Dan terakhir adalah pertanggungjawaban bupati atau wali kota atau dewan yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa ini pada setiap akhir tahun anggarannya. Pendagri menomor yang berisi bentuk pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD desa kita nomor 13 tahun 2014 yang mengatur tentang 31 keuangan desa. Manajemen pengganggu ini tersebut juga mengatur tentang format standar laporan keuangan desa. Sebagai contoh, pengaturan yang hubungan yang harus dipenuhi dalam mewakili pelaksanaan rencana keuangan desa. Jadi tadi setelah ada rencana dan penatusuhan, pelaksanaan secara kita merencanakan suatu anggaran, kita harus ada pelaksanaan yang kita rencanakan tersebut. Jadi misalnya dana-dana yang telah cair atau dana yang telah diberikan oleh pusat kepada negari pada susu ini tentu harus dilaksanakan secara uh, efisien dan efektif. Setelah itu, setelah kita melaksanakan, kita harus melaporkan hasil apa-apa saja yang harus kita anggarkan tersebut dan apa aja uang yang harus kita keluarkan. Misalnya kita menganggarkan yang tadi saya sebut bahwa memperluas parkir, memfasilitas ke karyawan-karyawan yang dari Padang Sembusu atau membuat jalan yang harus dibenahi. Jadi kita harus laporkan uang ke mana saja kita eh, keluarkan. Dan terakhir ada pertanggungjawaban. Kita harus mempertanggungjawaban ini, kita harus bertanggung jawab atas kelolaan keuangan yang kita rencanakan dan kita laksanakan dan kita laporkan kepada kabupaten tingkat atau kota. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan dan setelah itu bupati atau wali kota harus mempertanggungjawab juga kepada gubernurnya. Lalu gubernur harus mempertanggungjawabkan kepada presiden dan seterusnya. Kerangka pemikiran. Kajian ini mendeskripsikan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, penilaian bagaimana dana tersebut digunakan pada tahun 2021. Dengan mengalokasikan dana desa, desa harus mampu menjalani otonomi dan tumbuh dan berkembang bersama elemen desa. Akibatnya, ketika pemerintah desa menggunakan dana, seharusnya kita hanya berfokus pada mengolah semua dana dan melihat hasil dalam bentuk pembangunan di desa. Namun, pemerintah desa harus memprioritaskan pembangunan proses berbasis masyarakat agar untuk memastikan bahwa produk akhir mencerminkan untuk kesehatan dan hasil kerja dan masyarakat. Namun, pemanfaatan dana desa ini tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga tidak efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Bagaimana dana desa ini digunakan untuk membangun desa ini? Situasi di negara Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung ini serta faktor yang mendorong sekaligus penghambat penggunaan dana desa ini, pembangunan dana desa ini Kecamatan Kupitan pada Sibusuk Kabupaten Sijunjung dilihat dengan berbagai perspektif. Tadi kajian pemikiran ini kita membahas tentang kajian menggunakan bagaimana dana desa ini pembangunannya, penilaiannya pada tahun 2021. Nah, sekarang sudah 2022. Jadi harus ada pertanggungjawaban dan pelaporan kemana saja uangnya. Apalagi tahun 2022 ini akhir Desember ini akan adanya di Februari atau Maret akan adanya pertanggungjawaban tentang pengelolaan keuangan Padang Susu 2022. Tapi saya belum membahas atau meneliti 2022 ini. Tapi hipotesisnya. Yang pertama adalah diduganya terjadinya pengelolaan pada evaluasi pengelolaan keuangan negara Padang Susu ini merupakan dana desa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa baru masyarakat dan aparatur pemerintah negari Padang Susu. Yang kedua adalah diduganya pelayanan pengelolaan uang dapat menjadi jawaban dari masalah korupsi dan administrasi baik itu dari pusat maupun dari negara yang harus dibuktikan kepada bidang pengelolaan. Jadi pengelolaan dan evaluasi pengelolaan ini harus kita
mengaruhi ke akuntabilitas pengelolaan desa, desa baru, dan masyarakat sekitar atau masyarakat yang saya teliti di negari Padang Sumsu ini. Dan kedua ada pengelolaan keuangan. Jika ada setiap setiap negari pasti ada penyelewengan antara penyimpangan, adanya masalah korupsi yang telah terjadi di setiap tahunnya. Itu udah jadi kebiasaan manusiawi. Bab ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis-jenis penelitian. Yang pertama adalah deskriptif, kualitatif di kata-kata, bukan angka-angka. Harus digunakan untuk mengumpulkan informasi menurut Baghdad dan Taylor, dikutip oleh Lexi G. Mega meneliti kualitatif ini adalah metode melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber tertulis atau lisan. Kata-kata ini digunakan untuk bertindak kepada yang mereka lihat. Deskriptif ini sistematika akurat dan faktual tentang fakta yang dan karakteristik kelompok atau wilayah tertentu. Ada tujuan penelitian deskriptif. Salah satu program investasi Sumatera Barat di Negari Padang Sebusuk ini mengkaji tentang pengelolaan keuangan Negari Padang Sebusuk, Kecamatan Kupitan. Jadi jenis penelitian yang saya ambil ada kualitatif. Kualitatif adalah menggunakan kata-kata, tulisan atau lisan. Jadi sistematiknya akurat, fakta dan tentang pengelolaan keuangan negara Padang Susu ini. Tempat penelitian yang saya teliti adalah tempat dan penelitian waktu ini tujuannya adalah penelitian ini ada untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian observasional serta memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lebih komprehensif. Dalam hal ini lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di kantor Wali Negari Padang Sebusuk, di dekat Pasar Raya di Jorong Tapi Balai pada bulan November. Namun di kantor kecamatan ini berada di Sumatera Barat. Sumber data yang saya ambil dari judul proposal saya adalah wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan tentang bertopik yang berkaitan dengan pelaksanaan program menjadi sumber atau verbal untuk penelitian dan membangun kantor Wali Negari Padang Sebusuk di Jalan Pasar Raya Padang Sebusuk dan kantor camat Kupitan Sumatera Barat Sijunjung pada November. Jadi saya mencari data, mewawancarai beberapa karyawan di Negari Padang Sebusuk ini. Ada dua orang yang saya wawancarai. Teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini yang pertama adalah suatu teknik dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi. Strategi ini menunjukkan sesuatu yang unik dan tidak ada dikendalikan dengan benda-benda yang terlihat, namun menunjukkan saya bisa. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, menulis mendatangi langsung partisipan penelitian langkah-langkah sebagai berikut. Jadi teknik pengumpulan data ini adalah oleh para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi, strategi untuk menunjukkan yang unik yang tidak dapat dikendalikan oleh benda-benda yang terlihat. Jadi tujuan untuk mengumpulkan teknik ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi yang ada yang kita teliti ini. Beberapa penelitian menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode observasi. Jadi subjek penelitian muncul. Metode yang dipilih oleh penelitian ini adalah observasi partisipatif, di mana penelitian terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi metode observasi ini adalah kita harus mewawancarai beberapa karyawan yang ada di Negari Padang Sebusuk itu. Yang kedua adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah yang berasal dari etimologi dari kata-kata dan mengacu pada bahan tertulis. Penelitian ini menggunakan dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dokumen. Peraturan risalah dapat dalam buku harian untuk melakukan metode dokumentasi ini. Dokumen ini berkaitan dengan distribusi pendampingan wali negari melalui sistem manajemen informasi wali negari. Biasanya merupakan di mana peneliti biasanya mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Jadi metode dokumentasi ini adalah
kita meminta foto-foto bersama, eh, atau berkas-berkas yang harus kita analisis dan kita teliti, minta izin kepada wali negari. Yang terakhir adalah metode wawancara. Metode wawancara ini adalah percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang menjawab pertanyaan yang memiliki tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dalam hal ini. Kesulitan dan pertanyaan yang diajukan pewawancara ini menghadapi hipotesis yang dinyatakan dengan jelas yang dituangkan dalam wawancara ini, agar informasi dapat dengan bebas dan memberi informasi yang akurat sesuai dengan keinginan untuk mencapai yang sama. Pewawancara harus menjalani hubungan yang positif selama proses melakukan wawancara. Jadi metode wawancara ini adalah kita harus mewawancarai beberapa karyawan yang ada di Negari Padang Sebusu itu untuk mengajukan pertanyaan yang harus kita jawab, yang kita bertanyakan kepada karyawan Negari Padang Sebusu tersebut. Kita harus bertanya apakah ia betul atau tidak. Kalau kita pakai logika kita mau tahu kita berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh karyawan Negari Padang Sebusu itu. Teknik analisis data. Langkah-langkah analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data. Metode observasi ini menggunakan gambar daripada angka yang untuk menggambarkan data-data yang kita teliti. Dokumen, wawancara, catatan, lapangan, dan sumber lainnya menyediakan data. Mengaktualisasikan dramatis atau digambarkan dengan cara yang realistis. Analisis ini dapat digunakan sebelum adanya sesudah penelitian lapangan selesai dalam penelitian kualitatif. Anasasian mengatakan bahwa analisis ini telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data ini menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori ini yang grounded. Namun, dalam penelitian kualitatif ini, analisis data yang lebih difokuskan selama proses yang di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Jadi, teknik analisis data harus menjelaskan masalah, rumusan masalah yang harus kita teliti di proposal saya itu. Lanjutannya adalah menurut pemeriksaan informasi Blade dan Uberman ada tiga pergerakan susun data saji diberikan verifikasi kesimpulan. Yang pertama adalah proses yang berfokus pada penyederhanaan abstraksi transportasi data menta yang muncul dari catatan lapangan disebut sebagai reduksi data. Sejak kami mulai mengumpulkan data, kami telah mengurangi. Yang pertama adalah memeriksa data untuk menyingkirkan apapun yang tidak penting. Jadi sebelum kita mengumpulkan, kita harus berseleksi untuk abstraknya, transposnya yang mentah atau yang kita buat di buku catatan harian kita sebagai reduksi. Sejak kami untuk mulai mengumpulkan data, kami telah mengurangi pertama memeriksa data untuk menyingkirkan apapun yang tidak penting. Yang kedua adalah penyajian data. Dalam gambaran kumpulan informasi terstruktur yang mengarah pada kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk bertindak penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam format yang runtuh. Jadi gambaran apa yang harus kita strukturkan untuk memberikan kesimpulan atau memberikan kesempatan untuk bertindak untuk menjadikan kualitatif ini berbentuk teks naratif. Jadi kita harus menganalisis bagaimana kita harus membentukkan yang kita wawancara ini untuk ke teks naratif. Yang terakhir adalah dalam penelitian kualitatif ini, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Penelitian harus sampai pada suatu kesimpulan dan memeriksa apakah makna ini keakuratan kesimpulan itu benar disepakati oleh tempat dilakukan penelitian itu. Artinya, yang dirumuskan penelitian ini dari data mereka harus diperiksa untuk akurasi, kesesuaian, dan ketahanan. Jadi, penelitian kualitatif ini langkah terakhirnya membuat kesimpulan, saran, harus sampai pada kesimpulan yang memeriksa akurat kesimpulan itu atau tidak. Yang disepakati oleh penelitian tersebut. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah,
itu datanya kepada saya sendiri. Jika ada kata-kata itu yang benar, itu datanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzul maqalah wa tanzul maqalu. Janganlah pandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah apa yang saya bacakan dan jelaskan tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.